akan ternyata ibu belajar perhatian tentang teks biografi. Ada yang tahu apa itu teks biografi? Ada kata bio dan grafi. Bio itu apa sih bio? Hidup. Grafi dari kata graf. Tulisan. Berarti tulisan yang hidup itu ya? Iya. Jalan-jalan ya. Sudah sekali kelas ini. Luar biasa. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Kalian nanti akan menulis teks biografi sesuai dengan tokoh yang kalian idolakan. Sekarang sebelum kita mulai, coba Bu Bita mau tanya, siapa di sini yang suka olahraga? Siapa yang suka olahraga? Oh iya, Mas Indra suka olahraganya kok Mas Indra? Di rumah Bu. Bulu tangkis luar biasa sekali. Tepuk tangan. Juara berapa? Juaranya artis ya Mas Indra ya. Juara bulu tangkis. Ya. Juara. Ada di sini yang suka artis Korea? Ini Mas Hadi, ini kok kelihatannya banyak sekali kesukaannya ya? Ada suka artis Korea, suka luar biasa sekali ini Mas Hadi. Ya baik. Nah, ada lagi mungkin yang Blackpink. Ini Blackpink. Siapa member Blackpink ya? Berarti kemarin waktu di Jakarta ikut ke Jakarta lihat Blackpink ini. Baik, ada lagi mungkin yang suka tokoh nasional? Siapa? Kurus Bu. Nah, sekarang coba tadi yang suka olahraga, coba yang suka olahraga kalian duduknya di sebelah sini. Ya, olahraga. Ini suka artis Korea, ini suka pahlawan nasional. Ini tadi yang suka Olahraga. ya? Olahraga Bu. Suka selebgram, selebgram makanan. Oke, boleh, baik. Nah, baik. Kemarin kalian sudah belajar bagaimana menganalisis teks biografi, ya kan? Dari hasil menganalisis teks biografi, kita menjadi tahu perilaku atau tokoh itu, kenapa tokoh itu menjadi sukses, kenapa tokoh itu bisa menjadi orang yang hebat. Berarti kan ada sikap atau perilaku yang dapat kita contoh. Nah, salah satu manfaat yang dapat kita pelajari saat kita mempelajari teks biografi adalah kita dapat meniru atau meneladani perilaku dari tokoh itu, ya, sehingga kita bisa minimal dapat berperilaku baik atau syukur-syukur bisa menjadi seseorang yang hebat seperti tokoh yang kita idolakan. Nah, untuk hari ini ya, nanti kita akan menulis teks biografi. Sekarang tadi sudah berkelompok ya, kalian sudah saya kelompokkan ya. Dari kelompok ini coba kalian pelajari dulu materinya. Ya, ini Bu Bita sudah siapkan. Contoh ya, gambarannya. Ini Bu Bita sudah siapkan. Yang suka audio visual, nah ini. Belajarnya audio visual. Saya suka audio visual. Saya suka visual Bu. Sos banget ya, indah ya. Nah, setelah tadi kita petakan, ternyata dua baris ini itu ternyata kalian sukanya lihat video. Nah, berarti kalian di rumah sukanya lihat video. Pembelajaran pun ditanya dengan video. Nah, ini Bu Bita sudah siapkan. Silakan yang suka audio visual, kalian pahami materinya ini. Scan barcode ini ya. Di barcode ini atau kunjungi laman ini YouTube ini berisi tentang materi teks biografi. Ya. Silakan, yang punya tadi kan kelas ini punya handphone semua kan? Punya, anaknya juragan semua. Kan? Silakan petik. Punya keluarga tidak? Aduh, baby apa baby? Pakai baby sekolah ya? Nah, yang audio visual coba kalian scan barcode ini, kalian pelajari dulu tentang teks biografi, bagaimana cara menulis teks biografi. Yang sebelah sini katanya suka membaca. Silakan kalian scan barcode ini atau kalian kunjungi laman berikut. Bu Bita beri waktu 15 menit ya, untuk memahami materi ini. Ya, oke. Ini materinya nggak ada, biar di sebelah sini ya.
bisa print scan barcode, ya, taruh di luar, suruh belajar di luar kelas. Atau ibu bapak bisa arahkan ke perpustakaan, Ya, di sana disediakan materi-materi pembelajaran yang penting bisa didapat seperti itu. Seperti tadi yang saya gambarkan, pakai permainan ulang tangga, pakai mungkin ya kartu itu apa namanya gitu? Kartu bukan kartu Uno misalnya, bisa juga seperti itu dan sebagainya. Itu yang kinestetik, jadi dengan permainan. Kalau sudah sekarang sudah selesai 15 menit. Oke, sekarang saya tanya, coba Mbak siapa ya? Mbak Iin, coba tadi setelah hasil membaca yang kamu pahami, apa saja struktur dari teks biografi? Apa? Yang pertama, orientasi. Iya, betul. Yang kedua apa? Mas Izal ini bisa membantu? Iya, betul. Yang kedua, kejadian. Betul sekali. Kejadian atau peristiwa penting. Yang ketiga adalah reorientasi. Iya. Reorientasi sifatnya bagaimana? Opsional, betul, Mbak Rina. Opsional itu bagaimana, Mbak Rina? Bisa disertakan, bisa tidak, betul sekali. Ya, jadi struktur teks biografi itu tadi yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua, kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, reorientasi. Betul sekali. Nah, di sini setelah ibu bapak memberikan kesempatan pada anak untuk belajar secara mandiri, ibu bapak berikan penguatan. Ya. Tadi jawabannya kan sudah benar, tapi coba berikan penguatan. Kalau jawabannya masih salah, ibu bapak memberikan penjelasan dengan ceramah. Boleh, nggak apa-apa, tapi ada ceramah 2 jam pelajaran, kayak gitu kan. Sudah paham semua? Sudah ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, sekarang coba silakan kalian tuliskan biografi tokoh yang kalian idolakan. Ya, tuliskan biografi tokoh kalian. Nah, untuk hasilnya nanti kalian bisa menuliskan di lembar folio ini. Jadi kalian bisa buat infografis misalnya. Contoh nih, misalnya. Untuk hasilnya disesuaikan dengan minat dan minat kalian lah, ya, dengan tentang kemampuan kalian. Misal kalian mau membuat seperti Madi, boleh. Mau dibuat dalam bentuk print out, boleh, silakan. Mau dibuat dalam bentuk presentasi video, silakan. Ya, jadi untuk penugasan ini silakan kalian membuat teks biografi sesuai tokoh yang kalian idolakan. Gitu ya? Paham? Oke, nah ini sebagai gambaran, ibu bapak untuk teks biografinya bisa dengan gambar. Nanti apa nih? Ya, apa ini lagi diskusi. Ini saya beri 1 folio misalnya. Folio ini kelompok ini misalnya. Dibantu? Iya, bisa dibantu. Ketua kelas. Itu yang paling depan. Ketua kelas. Saya sekretaris. Atrik, tiketnya busuk musuh. Nah, sekarang silakan kalian ya diskusi dengan teman kelompoknya untuk menyusun. Tentukan dulu 1 tokoh yang akan kalian buat. Tadi orangnya siapa? Ronaldo. Siapa? Oh ya, Ronaldo, silakan. Kelompoknya mau buat biografi Ronaldo. Tadi apa saya? Oke, silakan. Kasih dulu contohnya. Yang perlu diperhatikan adalah struktur dari teks biografi itu harus lengkap. Ya, jadi untuk kegiatan pertemuan ini itu untuk menilai aspek formatifnya. Ya,
Nah, ini kita ubah. Karena nanti dengan cari biografinya lama, saya minta tiap kelompok ini membuat gambar saja. Jadi nanti presentasinya mempresentasikan gambar yang Ibu Bapak buat. Itu ya. Saya beri waktu 5 menit. Silakan. Gambar apapun, nanti perwakilan tiap kelompok untuk maju untuk mempresentasikan. Ini berubah ini dari biografi jadi gambar ini. Ayo silakan. Silakan digambar. Boleh apapun. Nanti pada saat presentasi berarti harus menyampaikan maksud dari gambar itu. Ini kelompok olahraga kelihatannya sedang diskusi ya. Maafin. Ya, silakan. Ya. Sambil berdiskusi, ya. Sambil kalian. Oh, ini paling belakang belum ada yang ikut. Yang belakang nih. Oh sudah. Yang belakang di satu kelompok saja, nggak apa-apa yang. Ya pada apa-apa diskusi. Gambar pemandangan. Gaya nih jalan-jalan Bu, kerjakan. Anggota kelompok yang cuma numpang nama. Video saya yang sebelah sana. Oh. Itu yang lagi bengong itu. Gambar plastik di sini. Terus Jadi kita nanti presentasi coba sekarang. siapa? Batman. Ini bukan peluk. Ini penyakit. Bahaya pakai bahaya. Tapi kan penting Kita beneran dia pakai beneran. Tetap nek urusan gambar tuh dari Pak Heri. Kita pakai gambar. Pak Heri jelas gambar kok, jelasnya Pak Mansor atau apa. Cepetan. Pak Heri cepetan gambar. Kelompok Pak Heri ke priwe? Aduh ngomel. Oh nanti apa yang disampaikan? Gambar. Oh gambar apa Pak? Iya. Jangan gambar bola, gambar balan. Panen di bro, pulpennya. Ya, sudah. Ayo. Pak Mauludin cepetan gambar. Bukan maju. Panen bro. 5 menit lagi. Waduh, ini hebat banget ini. Gambarnya kayak Di Bung Karno. biasa diskusi, Ibu Bapak bisa ya seperti biasa, sewu. Kalau diskusi ya jangan kita pegang apa, tinggal pegang di sini kantor jangan. Ya, boleh kita pegang, tapi sekali kita mendampingi anak. Sampai kita bertanya butuh bantuan apa kayak itu. Ternyata kita bebas juga. Ternyata jago menggambar ya. Padahal guru matematik loh ini. Ini padahal guru matematika Bu, tapi gambarnya Luar Masya biasa ini. Allah. Ternyata ada Multi talenta ini. multi-talenta, betul sekali. Waduh ini. 2 menit selesai. Langsung ini kelompoknya pakai telepati. Ya silakan.
pertama berarti nanti ini kelihatannya masih ya. Di tembok seperti ini. Ya, berarti ini kelompok 1, 2, lagi 3 sebelah sini, satunya belakang, ya, 4. Kita mulai cara presentasi yang pertama dulu ya. Yang pertama berasal dari kelompok, oke. Yo, siapa namanya siapa yang ingin maju untuk presentasi? Di Pak Kiri, Pak Kiri. Namanya siapa? Kelompoknya Pak Mansur. Namanya siapa yang mau presentasi ya? Ini Pak Mansur. Ya. Ada yang membantu terus, ada yang membantu maju. Nah, coba kelompoknya Mas Indra diceritakan, Mas Indra itu menggambar apa, maksudnya apa, filosofinya apa? Filosofi apa ini? Biar lebih tertantang, filosofinya apa ini? Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Indra Susila. Kami dari tim 1, kelompok 1, dan teman saya ini ada yang bernama Bilal Pamungkas. Kemudian satu lagi teman kami satu kelompok, Mas Firman. Kemudian saya di sini akan mempresentasikan hasil gambar dari ijtihad. Hasil dari renungan tadi ketika saya duduk termenung, saya terpikirkan yaitu hidup. Judulnya hidup di dunia, bukan di akhirat karena saya belum pernah ke sana. Jadi di sini ada topeng, 2 topeng, yang satu wajahnya cemberut, yang satu wajahnya tersenyum. Nah, kemudian di bawahnya, di bawah wajah yang cemberut ini ada gedung-gedung. Jadi ceritanya gedung, bukan apa ini ya, gedung. Kemudian yang satu ini yang tersenyum, ternyata di bawahnya ada suasana pedesaan. Nah, kemudian diakhiri dengan sawang sinawang. Artinya adalah hidup itu saling memandang ya. Mungkin menurut saya dia itu bahagia, tapi ternyata tidak. Banyak yang seperti itu. Ya, terlihat senang, tapi ternyata dalam hatinya kita tidak tahu. Itulah sawang sinawang. Terima kasih presentasi dari saya. Mungkin gambarnya jelek karena memang bukan pelukis film. Iya, ya ini maksudnya begitu. Ini untuk yang punya harta, mungkin ada yang tidak senang, yang tidak punya harta tapi hidupnya senang banyak. Saya termasuk yang tidak punya apa-apa. Demikian dari saya, dari kami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Itu tokoh yang kayak gitu siapa? Itu tokohnya Mas Indra. Ini ya saya dan Padahal lagi kan Mbak Iya, Irma. terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Terima kasih Mas Indra, kelompoknya Mas Indra dan teman-teman yang berikan apresiasi sekali lagi untuk kelompoknya Mas Indra. Oke. Berikutnya, yuk silakan. Yang ingin tampil lagi, kelompoknya siapa untuk presentasi? Ayo. Ayo silakan, kelompoknya siapa? Aku yang itu ya. Aku yang megangin. Iya. Aku yang megangin. Oke, sekarang kelompoknya Mbak Dwi dan Mas Tri. Yo, kelompok tepuk tangan dulu. Yo, kita berikan semangat, biar lebih bersemangat lagi ini. Enggak. Ayo minta bantuannya, cepatnya. Kasih gambar siapa Apex teman. Oh iya, maksudnya jangan seperti itu. Harus saling membantu ya. Harus saling membantu. Itu. Calon CGP. Gambar kecer di warna
kelompok kami ada pilar sosiologi, Bu Dinar apa ekonomi ya? Ini saya mewakili kelompok kami bahwa ini adalah tokoh biografi tokoh Ki Hajar Dewantara. Ing ngasusung tulodo titik-titik tuturi Handayani. Jadi coba titik-titiknya apa? Ing Madya Mangunkarsa. Ini adalah tokoh yang memberikan inspirasi dalam dunia pendidikan kita. Bahwa dimanapun, kapanpun, pada saat apapun kita berada itu, kita ada kesempatan untuk belajar. Sehingga ada ilmu di sana, maka janganlah kita janganlah kita dosa-dosanya mencari ilmu karena dari lahir sampai mati itu masih punya kewajiban ilmu. Nah, titik-titiknya ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba. Pak Warid coba. Kak Warid. Kakak. Ing Madya. Nah ini ada titik Marlina, ada titik. Oh, ini banyak sekali Pak. Ing Madya Mangunkarsa. Kita kasih tepuk tangan buat Kak Warid. Itu dari kelompok kami. Ini sebagai tokoh kita punya bisa bercermin pada tokoh ini untuk kita mencari dalam hal mencari ilmu dan dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Mas Tri dan Mbak Dwi, luar biasa sekali ya tadi mengambil tokoh Ki Hajar Dewantara ya, di mana filosofinya dengan semboyan tuturi Ing Ngarsa Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa dan tuturi Handayani. Oke. Berikan apresiasi sekali lagi untuk kelompoknya Mas Tri dan Mbak Dwi. Terakhir, ya silakan kelompoknya siapa yang ingin tampil? Bu Irma, Mbak Irma. Oh, dari belakang ya, belakang. Oke, belakang salah satu belakang. Ada dua kelompoknya punya siapa ya? Ya, maju di depan sini Mas. Mas Agus. Mas Bimbo sama Mas Mukti. Oh ya. Mas W. Sama Mas E. Ini abang lo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menggambar kupu-kupu. Biografinya Dan ini operasi. Ini berdasarkan idola. Ya, singkatnya gini, jadi manusia itu berevolusi. Metamorfosis. jadi untuk menjadi kupu-kupu itu ternyata tidak gampang. Jadi butuh proses. Ada berawal dari kepompong, ulat berawal dari ulat. Jadi gini, ulat kan sangat menggelikan. Terus kemudian berganti lagi menjadi kepompong. Terus kemudian proses lagi menjadi sebuah kupu-kupu, artinya bahwa manusia proses hidup itu kadang seperti itu. Jadi kadang-kadang dihina, jijik. Kadang disebalakan seperti kepompong, diinjak dan sebagainya. Akan tetapi ketika proses tersebut akan dijalankan dengan baik, akan menjadi sebuah seekor kupu-kupu yang sangat indah. Terus kemudian akan menjadi ini menceritakan siapa gitu? Bukan diri apa? akan menjadi ya, jadi intinya bahwa menjadi orang yang sangat berharga itu prosesnya kadang
berjalan berliku. Saya kira itu kelompok masih kita bubarkan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi berikan apresiasi Wimbo. Wimbo, ya, oke, baik. Tidak terpikirkan saya tadi ya. Itu ternyata cocok di kubu-kubu. Ternyata kubu-kubu yang di pojok itu punya filosofi, ya. Filosofi yang sangat luar biasa. Selama ini kita hanya melihat cantiknya saja, tapi tidak melihat prosesnya dari sebuah kubu-kubu. Luar biasa sekali. Baik, baik. Dan sekarang anak-anak. Anak sing urung maju. Saya kewalahan. Nah, ini contoh kegiatan presentasi ya. Jadi dari sini kan kita bisa melihat, oh, tadi kelompok pertama sudah bisa membuat sebuah hasil karya. Tadi kan karena saya materi biografi saya alihkan karena nggak mungkin nanti bapak gaya biografi rambutnya kok jam 5 balik saya malah dimarahin nanti. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, oh ternyata tadi hampir sebagian siswa itu sudah memahami. Ya, jadi bisa menggunakan presentasi seperti ini. Ini kita berikan, oh berarti tujuan pembelajaran hari ini untuk menulis biografi itu sudah tercapai. Dan nanti untuk sumatrinya bagaimana? Kan sumantri tidak harus menggunakan tes tertulis. Untuk pertemuan berikutnya atau untuk penugasan di rumah, silakan kalian menulis biografi sesuai dengan tokoh idola kalian masing-masing. Itu nanti yang akan kita gunakan sebagai nilai sumatrinya, asesmen sumatrinya dalam bentuk penugasan. Modelnya mau seperti apa? Boleh dibuat seperti mading, boleh dibuat dalam bentuk apalagi video. Jadi penugasan sebagai nilai asesmen sumatri. Sampai di sini ada gambaran. Berarti nanti maksudnya ke betul tadi diferensiasi produknya, berbagai jenis produk yang dihasilkan. Ada gambaran ya? Nah sekarang contoh presentasi yang kedua. Tadi kan presentasi yang pertama. Sekarang presentasi yang kedua. Yang presentasi kedua, silakan berarti masih ada 4 kelompok ya. 4 kelompok silakan hasil gambarnya ditempelkan di depan. Yo, tempelkan. Kelompok ini 1 di bawah sini 1, di depan sini 1, di belakang 1. Enggak tempelkan. Nah, silakan ini ada apa? Sing ditempel apa sih urung maju? Wis maju ora. Oh, yang di belakang. Ya sing nempel apa sih urung maju? Wis maju ora nempel. Ya sudah maju nggak perlu nempel. Iya, ini berarti nanti coba pulang sekolah nanti ketemu Bu Pitra dulu ya. Nanti kita ngobrol sebentar ya, kelihatannya ingin bertemu gitu ya. Ya, oh itu sudah selesai kok. Sudah selesai. Sudah selesai Pak. Ditambah di depan sini Pak. Pak, bawa ke sini Pak. Mau Pak? Ya, itu sudah selesai kok kalau usah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pak Arif, kita tolong ditempelkan di depan Pak. Yang sudah tampil tidak usah, yang kalian sudah tampil presentasi tidak usah ditempelkan. Sekarang yang belum tampil saja. Teletubbies main bola. Masa depan yang cerah itu kalau dari dunia olahraga. Amplop Bu. Nah, ini contoh presentasi yang kedua Ibu Bapak. Ibu Bapak, tadi ini sudah saya bagikan. Jadi anak-anak, ini Bu Guru sudah membagikan stiker note. Kalian silakan memberikan komentar atau umpan balik kepada hasil kerja rekan kalian. Kelompok yang di sini, ya misal nih, ini hasilnya. Hasil kelompok yang tadi sebelah sana olahraga ya. Hasil ini silakan kalian beri umpan balik. Ya, jangan lupa kalian kasih nama. Misal contohnya, ini sudah sesuai, ini kurang kalau tidak pelajaran seperti itu. Di saat presentasi misalnya, ya presentasi tentang materi
sudah bagus, kontennya sudah memenuhi seperti itu. Jadi silakan kalian memberikan komentar terhadap hasil kerja rekan kalian. Ya. Kalau kimia bagaimana? Misal kimia, pasti ada latihan soal di situ. Betul nggak jawabannya? Berikan komentar di situ. Ya, paham ya? Nah, ini sudah saya berikan satu titik nol masing-masing. Silakan kalian tuliskan komentar kalian, berikan umpan balik pada rekan kalian, kemudian kalian tempelkan. Biar nanti umpan balik ini menjadi masukan dan juga sebagai apresiasi bagi teman kalian. Paham? Paham. Oke, silakan kalian tuliskan. Jangan lupa ditulis namanya. Ya, misal kalian tuliskan gambarnya bagus, gambarnya orang gendam, atau gambarnya kurang jelas seperti apa. Jadi apapun itu berikan komentar. Ya, harusnya masing-masing ini mendapatkan 4, karena nanti mendapatkan 3. Karena nanti masing-masing panjenengan akan menempelkan 1, 3 ketiga-tiganya. Tapi karena ini terbatas, jadi cukup 1 saja sampel. Ya, sampel. Ya, jadi nanti ini sekolah mungkin bisa dengan ATK-nya gitu ya Bu, bisa digunakan. Oh bisa. Ya mungkin pakai sekolah dan sekolah mungkin bisa menyediakan seperti ini untuk pembelajaran ya, untuk kegiatan pembelajaran. Ini nanti silakan kalian tempelkan sesuai dengan gambar yang akan diberikan umpan balik. Ya, ini nanti pada saat itu Bapak bisa menjelaskan pada siswa. Silakan memberikan umpan balik. Nah kalau sudah kalian tempelkan, ya kalian tempelkan contoh misalnya kalian tempelkan seperti ini. Ya silahkan tempelkan. Ya oke. Ya sudah selesai memberikan kembali. Boleh maju silakan ditempelkan sesuai dengan gambar yang akan diberikan umpan balik. Ya, silakan bagi Irma maju. Lo Bu Aas, Boros maju silakan. Jatuh. Agak besar. Wah, kok banyak. Sesama satu komunitas ini. Asik-asik atas. Bu Irma komentar konten. Yang di belakang mungkin bisa maju ke depan Pak. Mas ada di sini. Pak, tadi Pak Wibo dengan Pak Fit, Bu Kris. Enggak Pak, ini biar belajar dari zona Nyaman. di belakang. Ya, ini contohnya. Nah, contoh nih umpan baliknya, gambarnya dan isi komennya sesuai dengan kenyataan. Doyan makan. Terima kasih para food vlogger, berkat kalian kami bisa lebaran. Lebaran. Jadi bang maksudnya. Ya. Gambarnya jelek, nggak usah ambil jurusan seni, rugi. Waduh. Gambar sendiri komentar sendiri ternyata. Nah, contohnya. Nah, jadi seperti ini kita bisa membacakan hasil umpan balik dari rekan-rekannya ya. Jadi pada saat tadi mungkin ada sedikit miss, ada kesalahan ya. Harusnya ibu bapak tadi berkeliling, bukan melihat dari jauh. Mohon maaf tadi saya ada miss. Harusnya tadi pada saat saya membagikan stick note, ibu bapak itu berkunjung melihat ke sini. Ya. Kalau ini kan gambar bisa dilihat dari jauh. Tapi kalau mata ini kan nggak bisa. Berarti nanti ibu bapak mempersilahkan anak, silakan berdiri, silakan belajar dari zona nyamannya, kalau begitu. Yuk silakan, kamu ke sebelah sini. Oh kalau sini penuh, geser lagi seperti itu. Dan nanti pada saat dia melihat hasil presentasi temannya yang ditempelkan, dia akan memberikan ini dengan membawa kertas kosong. Nah, harusnya tadi seperti ini, harusnya.
ini kan bisa dilihat dari jauh, ya, jadi langsung bisa diberikan umpan balik. Gitu ya? Sampai sini ada gambaran? Ada gambaran ya? Nah ini untuk asesmen apa? Asesmen formatif. Jadi kegiatan diskusi yang dilakukan di selama pembelajaran itu untuk mengukur ketercapaian formatifnya. Ya. Kegiatan pembelajaran di sini itu mengukur asesmen formatifnya. Oh, berarti dengan diskusi kelompok tadi anak saling berdiskusi, membuat sebuah satu teks biografi secara kelompok. Nah, kemudian untuk sumatifnya bagaimana tadi? Ya, baiklah, setelah kegiatan refleksi, baru nanti ibu bapak memberikan penugasan. Penugasan ini nanti akan ibu bapak gunakan sebagai penilaian ya. Jadi nanti silakan kalian mengerjakan dengan sebaik mungkin. Dibilang apa diberitahu bahwa nanti nilai ini akan digabungkan dan akan menjadi nilai rapor. Boleh seperti itu. Gitu ya? Ada gambaran itu bapak? Ada gambaran tidak? Atau sebetulnya gambarannya mau gambar kupu-kupu masuk ya paling tidak ada sedikit gambaran nih alur-alur kegiatan pembelajarannya. Nah setelah presentasi umpan balik sekarang kita masuk ke bagian penutup. Bagian penutup adalah simpulan, refleksi, menyampaikan kegiatan berikutnya, betul kan? Nah, simpulan. Nah, baik sekarang mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, tadi yang kita pelajari tentang teks biografi. Apa itu teks biografi? Silakan Mbak As. Ya, Mbak As tadi menyampaikan simpulannya kegiatan hari ini. Ya, Mbak As mungkin menyampaikan di depan boleh. Di depan boleh yang menyampaikan ya, teks biografi adalah ini. Nah, di dalam menyusun teks biografi itu harus sesuai dengan struktur ya, struktur teks biografi kan sudah dipelajari dengan kelompoknya, sudah membuat teks biografi ya, jadi di dalam biografi itu harus ada orientasi, harus ada kejadian peristiwa yang kronologis, tidak reorientasinya opsional ya. Nah kalau sudah menyimpulkan seperti itu dan benar, guru memberikan penguatan. Betul sekali tadi yang disampaikan Pak As. Jadi penguatan lagi. Ya. Jadi kita tidak ceramah dari awal sampai akhir. Nah sekarang kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini. Coba saya minta tolong Mas siapa ya? Mas Firman. Firman. Oh iya Mas Firman, kita tolong maju Mas Firman. Ya silakan maju. Refleksinya kegiatan hari ini. Silakan Mas Firman maju. Maju Pak Firman. Dokon maju kan jagung baik. Maju. Apa yang dipelajari, bagaimana perasaannya, ya, apa yang menurut Mas Firman itu kuat di dalam materi yang pelajari hari ini. Kedepannya Mas Firman mau seperti apa? Ya, masukan bisa juga. Refleksi itu masukan bagi saya. Ya, kita jangan alergi dengan masukan ibu bapak ya. Jadi kadang Bu Pita tadi jelaskannya terlalu cepat. Bu Pita katanya guyonan, tadi Bu Pita kebanyakan guyonan Bu, jadi kita agak kurang konsentrasi misalnya. Oh iya, berarti itu catatan bagi saya nanti. Berarti kedepannya dengan seperti ini anak kurang nyaman. Ya. Bu, nanti minggu depan pakai ini lagi ya Bu, apa tes kayak gini lagi ya Bu? Oh iya, berarti minggu depan saya menyiapkan lagi. Seperti itu. Jadi kita jangan alergi ya. Justru kita terima dengan guyonan aja lah kalau akan mengkritik kita itu. Monggo Mas Firman, maju silakan. Beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan untuk Mas Firman. Terima kasih atas waktunya untuk refleksi pembelajaran hari ini tentang menulis biografi dari awal sampai akhir, dari berkelompok tadi ternyata sangat menarik karena kita bisa banyak belajar dari tokoh-tokoh yang dipilih, tokoh-tokoh idola, apalagi dengan media atau dengan model pembelajaran yang bervariasi seperti tadi. Mudah-mudahan ini sangat menarik, mudah-mudahan untuk kedepannya atau pekan depan dengan materi yang berbeda, tentunya dengan cara yang lebih mengasyikkan lagi, sehingga bahasa Indonesia bukanlah pelajaran yang membosankan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Firman. Nah, refleksi bisa salah satu perwakilan maju ke depan, atau ibu bapak untuk dokumennya bisa menggunakan berbagai jenis, bisa Google
Google Form, bisa juga menggunakan yang lainnya, sticky note juga boleh, atau mungkin nanti contoh yang saya contohkan dengan menggunakan Padlet. Ya, begitu Ibu Bapak? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi tadi itu gambaran kegiatan pembelajarannya, untuk diferensiasinya, untuk asesmennya, saya rasa sudah sedikit saya sampaikan deh. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Titik. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah refleksi. Nah, dari refleksi yang sudah dilakukan, apakah ada tindak lanjut atau hasil refleksinya dibiarkan begitu saja? Seperti itu. Pertanyaan yang bagus sekali. Refleksi kalau tidak ditindaklanjuti ya tidak ada manfaatnya, tidak ada fungsinya. Seperti itu. Refleksi itu adalah refleksi pembelajaran dan refleksi diri. Refleksi pembelajaran digunakan pada saat setiap akhir kegiatan pembelajaran. Jadi kita akan bertanya bagaimana perasaanmu hari ini, itu kita gunakan. Jadi biar kita itu tidak berpikiran, oh kelihatannya anak seneng kok nganggo model seperti ini. Ternyata anak itu pada saat dia memberikan refleksinya dia kurang nyaman. Saya tidak nyaman kelompok dengan si absen dan kita seperti itu. Nah ini akan menjadi tindak lanjut kita pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Jadi seperti ini kita gunakan. Berkaitan dengan refleksi diri. Refleksi diri itu berarti di setiap kegiatan pembelajaran kita mempunyai catatan tersendiri, Bu. Ya, apa yang kuat pada pembelajaran hari ini, apa yang kurang. Refleksi diri itu hasil dari refleksi bersama, umpan balik yang diberikan pada siswa. Ya, misalnya kegiatan hari ini saya menggunakan teknik presentasi, diskusi dan filosofi misalnya. Ternyata dari hasil refleksi siswa, mereka nyaman dengan model seperti ini. Mereka lebih mudah memahami materi. Berarti ini akan menjadi catatan saya, nantinya akan saya sebarkan berbagai praktik baik dari teman-teman saya. Tindak lanjutnya seperti itu. Kalau misalnya ada refleksi dari anak kurang nyaman, anak belum paham, kakek game Bu, kebanyakan game, kebanyakan diskusi, kebanyakan ini dan sebagainya. Berarti kita refleksi, jangan kita gunakan. Ya, selanjutnya kita cari model yang lain. Gitu. Jadi tetap refleksi itu justru menjadi acuan kita untuk melakukan perubahan. Gitu ya? Lima tadi. Oke. Yang lainnya ada lagi Bu Bapak? Ada pertanyaan lagi? Pukul 3. Sebelum ada lagi yang ditanyakan sebelum saya tutup? Kalau ini Bu, refleksi pelaksanaan IKM itu dalam setiap guru mata pelajaran perlu dilakukan ataukah untuk tahunan itu di akhir apa nggih? Di akhir pembelajaran begitu. Ataukah memang refleksi itu hanya dari sekolah itu? Nah, betul pertanyaannya bagus sekali. Tadi saya mengatakan ada refleksi pembelajaran dan refleksi diri ya Pak. Saya menyinggung akreditasi. Akreditasi yang terbaru kemarin juga kami baru kumpul tim itu ya, karena saya tim pengembang sekolah juga. Akreditasi itu nanti ada dokumen refleksi diri. Hasil dari refleksi diri ini, jadi setiap guru itu harus mempunyai dokumen. Selama ini mungkin saya pribadi juga administrasi untuk refleksinya kurang. Paling banyak yang memberikan catatan kecil di jurnal pembelajaran. Biasanya ada kan? Daftar nilainya ada jurnal kegiatan pembelajaran. Itu kan saya memberikan catatan kecil. Tapi pada akreditasi yang instrumen ini yang tahun ini itu ada instrumen tentang refleksi diri. Di mana refleksi diri itu guru membuat, guru mengevaluasi, dan guru menyebarkan, membagikan. Ya, jadi membagikan berbagai praktik baik dan mengevaluasi ya. Mengevaluasi dengan temannya, sesama temannya, dengan kepala sekolah itu dibagikan enggak? Di hasil tadi yang ditanyakan bagaimana? Refleksinya itu apa ditumpuk toh? Apa ada tidak lanjutnya? Apa dibagikan? Itu ada di instrumen akreditasi. Dan instrumen akreditasi itu pakainya rubrik, sama seperti rubrik CGP. Ya. Jadi kalau misalnya membuat refleksi, mengevaluasi, membagikan dengan teman pendidik, maka nilainya 4. Hanya membuat refleksi,
dibagikan, tidak disebarkan, berarti nilainya poinnya 3. Hanya membuat refleksi saja, tidak diapa-apakan, nilainya 2. Jadi ini juga bentuk baru di dalam akreditasi refleksi diri ini. Ya, kemarin juga kami juga sempat dari pengawas itu baru gambarannya saja cuma memang belum tidak, karena petunjuknya itu jumlahnya ada 500 halaman Pak, jadi belum sempat pada baca-baca. Artinya minta maaf, berarti kan itu harus sebetulnya dilakukan oleh setiap guru ya. Satu itu, yang kedua, sedangkan isinya, instrumennya itu apakah setiap guru membuat sendiri ataukah sekolah bisa memfasilitasi untuk dibuatkan? Artinya apa yang perlu ada dalam refleksi itu gitu. Baik, sebenarnya. Tapi katanya yang pertama sudah selesai ya. Baik, jadi begini Pak Ri, ya. Refleksi diri itu memang masing-masing guru itu memang harus membuat. Apalagi nanti juga berkaitan dengan ya sedikit ngumpulin untuk persiapan akreditasi. Jadi nanti sudah terbiasa. Kalau di dalam panduannya, refleksi itu dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 semester, minimal 1 kali dalam 1 semester. Berarti di dalam 1 semester mau melakukan refleksi diri per bab misalnya. Kalau saya di mapel kan pakainya bab ya, per bab melakukan refleksi diri. Nah, ini ada contoh pertanyaan tematiknya. Kalau misalnya sekolah mau menggunakan template pertanyaan-pertanyaan tematik dengan pertanyaan tematik itu juga akan memudahkan. Nyuwun sewu, mungkin ibu bapak di sini juga masih belum familiar tentang refleksi diri. Nah, ibu bapak bisa menggunakan, sekolah bisa menyediakan template yang ada. Ya, jadi nanti ibu bapak tinggal menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tematik ini, begitu. Atau ibu bapak juga sebenarnya kalau mau membuka PNN, nah ini saya juga ambilnya di PNN. Ini saya juga dapat tugas untuk membuat mereka refleksi yang sudah saya lakukan karena untuk keperluan akreditasi. Ini ada contohnya praktik refleksi di sini. Ini sudah ada template-nya ibu bapak. Apa yang terjadi, apa masalah atau kesulitan yang sedang saya hadapi. Nah, tahap maknanya, apa pelajaran, apa yang saya pelajari tentang diri saya dari situasi ini dan seterusnya. Jadi nanti ibu bapak tinggal menambahkan di sini bagian awal aja. Nama, sekolah, kemudian mapel, kemudian materi mungkin kalau itu refleksinya tiap materi. Jadi nanti ada contoh hasil refleksi diri, masing-masing guru harus buat. Biar lebih mudah tadi sekolah mungkin bisa menyiapkan template-nya dulu. Biar seragam nggak apa-apa. Nanti tahun kedua mau membuat model apa? Ya, kalau di CGB itu kan ada berbagai model kayak di Budoving ya. Nah itu monggo silakan. Tapi untuk mempermudah, ini bisa menggunakan template atau pertanyaan-pertanyaan tematik yang sudah ada. Misalnya pertanyaan tematiknya seperti ini. Apa tujuan saya mengajar semester atau tahun ini? Jadi Bapak Ibu menuliskan aja, tinggal menuliskan. Kemudian apa yang saya sukai. Nah, jadi seperti kalau kita habis supervisi itu loh. Biasanya kalau habis supervisi kan kita disuruh evaluasi diri. Nah, ini juga hampir sama seperti itu. Kalau supervisi kan mungkin 1 semester 1 kali. Nah, refleksi diri ini mungkin bisa setiap mata pelajaran, 1 kali mata pelajaran, 1 bab atau 1 materi selesai, ya, itu bisa buat refleksinya. Begitu ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup. Nah, tidak ada, kalau tidak ada terakhir Bu Bapak. Setiap kegiatan itu kan juga organisasi. Saya tambahkan. Ibu Bapak, ini saya kirim linknya ke Mbak Novi ya. Besok. Sekarang kok besok. Kemudian bisa mengeklik tambah yang di sini. Ya, contoh misalnya tulis subjeknya bisa kita